Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya membawa kitab Safinatun Najayah ataupun Kasyifatus Sajah karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini populer, banyak sekali dikaji di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya ingin membahas apa saja sih yang diharamkan bagi orang yang berjunub. Jadi orang yang berjunub itu adalah orang yang mempunyai hadas besar ketika orang tersebut mengeluarkan sperma, baik itu dikarenakan udah melakukan berhubungan intim antara suami dan istri, ataupun maaf ya dikarenakan orang itu melakukan onani ataupun masturbasi. Jadi artinya orang ini adalah orang yang berjunub, istilahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa yahrumu, diharamkan, alal junubi, bagi orang yang berjunub itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. As-sholatu, yang pertama itu diharamkan melakukan sholat. Jadi orang yang mempunyai hadas besar ataupun lebih khususnya yang berjunub itu haram kalau kita melakukan sholat. Jadi artinya ya harus suci dulu, harus mandi besar dulu, seperti itu ya. Kenapa diharamkan? Lil hadisi, dikarenakan ada hadis la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin wala shadaqatan min ghululin. Di sini dikatakan di dalam hadis Allah tuh tidak akan menerima sholatnya seseorang itu bighairi tahurin, kecuali orang tersebut sudah kembali berada di dalam keadaan bersuci, seperti itu ya. Jadi harus mandi besar dulu, mandinya yang benar sesuai ilmunya, karena kalau mandinya gak benar gak sesuai ilmunya, nanti mandi besarnya gak sah. Kalau enggak sah ya enggak jadi tetap sholat kitanya ya, karena enggak sesuai dengan ilmunya. Sekarang yang kedua itu diharamkan kita melakukan tawaf, mau yang sedang melakukan ibadah haji yang wajib ataupun yang sunnah ya, misalkan yang umroh itu kalau yang berjunub ya harus mandi besar dulu ya. Gak terlalu banyak penerangan lah di sini, mungkin udah bisa difahami. Sekarang yang ketiganya wa masul mushafi, haram bagi orang yang berjunub untuk memegang Al-Quran. Wa hamluhu, yang keempatnya juga haram untuk membawa Al-Quran. Jadi bagi orang yang berjunub itu diharamkan kita memegang Al-Quran, kita membawa Al-Quran itu apalagi gak boleh, harus mandi besar dulu gitu. Ini yang diterangkan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, karena mayoritas di negara Indonesia itu kan bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya membacakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi kalau gimana nih, misalkan kalau kita menemui ada Al-Quran yang di sampingnya itu ada terjemah, itu apakah dikatakan Al-Quran atau dikatakan dengan tafsir? Karena kalau menurut ulama, kebanyakan mayoritas ulama, kalau kita memegang tafsir ataupun membawa tafsir, mayoritas ulama itu membolehkannya kita memegang ataupun membawa tafsir tersebut. Nah, harus tahu dulu tafsir tuh kayak gimana gitu. Kalau bagi santri ya jelas udah pada paham lah. Tetapi saya takut khawatir bagi orang yang belum pernah nyantren gitu, sehingga gak tahu apa yang dinamakan yang seperti gimana gitu yang dinamakan dengan tafsir. Misalkan kita tuh menemukan ada Al-Quran ya, ada Al-Quran tetapi di sampingnya tuh ada terjemah gitu ya. Kita udah sering mungkin ya lihat Al-Quran di sampingnya ada terjemah. Ataupun ada Al-Quran nih kata per kata, terus di bawahnya itu ada artinya gitu. Nah itu termasuk tafsir bukan? Bukan, itu bukan tafsir ya. Kalau itu ya dinamakan Al-Quran terjemahnya aja gitu. Kalau yang dinamakan tafsir itu jadi ayat Al-Qurannya itu sedikit, tetapi pembahasannya itu yang banyak gitu, pembahasannya yang banyak. Ya, ibaratnya seperti ini kebetulan nih di depan saya ini ada kitab ya, tetapi ini bukan kitab tafsir ini ya, ini kitab Jam'ul Jawami. Nah,
Kita tadi yang penasaran pengen lihat kayak seperti ini ya modelnya tafsir gitu. Jadi misalkan nih di sini tuh ada ini misalkan nih yang dikurung ini nih ya, dikurungi ini misalkan ayat Al-Qur'annya gitu ya sedikit tuh. Penjelasannya yang banyak seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan tafsir gitu. Jadi kalau misalkan Al-Qur'an di sampingnya ada terjemahnya itu bukan tafsir ya, itu Al-Qur'an terjemah aja. Baik Al-Qur'annya yang enggak ada warnanya tetap itu enggak boleh. Emang ada Al-Qur'an yang enggak warna? Ada. Maaf ya bagi orang yang enggak bisa melihat itu kan yang dinamakan dengan Al-Qur'an Braille gitu ya. Jadi enggak ada warna, cuman ada pantulan aja, pantulan gitu kan. Jadi kan orang yang enggak bisa melihat itu kan membaca Al-Qur'an itu kan diraba ya, oleh tangannya diraba. Itu kan enggak ada warnanya, polos saja gitu kayak kertas, tapi ada pantulan. Nah, kalau misalkan kita memegang itu boleh enggak? Karena kita berpikir kok enggak ada warnanya, tetap itu juga enggak boleh ya. Karena bagi orang yang enggak bisa melihat toh tetap bisa membaca itu, seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Nah, majmu. Tahu majmu? Tahu mungkin ya. Kalau majmu itu bagi yang belum tahu, kalau misalkan ada yang meninggal nih, kita kirimi doa untuk orang yang meninggal tersebut, misalkan udah tahlilan gitu ya, maka pemilik rumahnya ataupun keluarganya itu suka memberi Al-Qur'an yang kecil yang di dalamnya kayak seperti ada surat Yasin, Waqiah, Al-Kahfi gitu ya. Nah, itu kan majmu syarif. Nah, kalau kita memegang majmu itu boleh enggak? Karena kalau misalkan saya lihat di majmu itu kan memang ada doa-doa yang lain, misalkan doa sholat tarawih gitu ya, doa nisfu Sya'ban, doa Rajab gitu ya, ataupun sholawat nariyah, di sana kan juga ada. Nah, kita boleh enggak yang berhadas junub ini untuk memegang majmu? Maka itu tetap juga enggak boleh. Kenapa enggak diperbolehkan? Itu dikarenakan karena lebih banyak ayat Al-Qur'annya daripada doa-doa dan juga sholawat yang lainnya seperti itu. Jadi itu tetap sama gak boleh ya, harus mandi besar dulu. Nah, kecuali yang diperbolehkan itu misalkan nih di rumah nih ada hiasan terus dipajang nih di tembok. Ada hiasan, ada dipajang di tembok, misalkan dipajang di temboknya itu ada ayat kursi misalkan. Misalkan lukisan, ini kebetulan nih di belakang nih ada tulisan Arabiah ya, ini yang ditempel di tembok, ini di cat ini, tetapi ini bukan ayat Al-Qur'an sih. Nah, misalkan ada lukisan, mana lukisannya itu misalkan ayat kursi ya, ada lukisan kaligrafi. Itu kan jelas ayat kursi itu ayat Al-Qur'an. Nah, boleh enggak kita yang mempunyai hadas junub tersebut kita tuh memegangnya gitu. Nah, kalau itu mah boleh. Loh, kenapa boleh? Itu kan ayat Al-Qur'an, ayat kursi tersebut. Alasannya kenapa boleh? Karena kebanyakannya orang yang membuat hiasan tersebut, kaligrafi tersebut, dia itu diniati untuk hiasan. Gitu ya. Paham ya? Jadi diniatinnya itu ya untuk hiasan. Kenapa dia membuat hiasan ada ayat Al-Qur'annya itu diniatkan agar berkah rumahnya gitu ya, karena ada ditempeli ayat kursi tersebut. Jadi kalau misalkan kita di rumah yang punya hiasan ataupun lukisan kaligrafi yang ada ayat Al-Qur'annya, walaupun kita punya hadas besar karena diniatinya untuk hiasan kan, kita membelinya juga kan untuk hiasan gitu kan, kita tempel itu nggak apa-apa ya, karena diniatinya untuk hiasan. Nah, sekarang untuk selanjutnya yang kelima, walubsu fil masjidi, yang kelima itu gak boleh bagi orang yang berjunub itu untuk diam di dalam masjid, gak boleh, itu haram, dosa. Jadi orang berjunub, bapak-bapak mau ke masjid ya mandi dulu lah gitu ya. Tapi ini gimana nih, misalkan nih ada seorang pemuda nih misalkan lagi tiduran, artinya ketika di masjid mungkin lagi iktikaf kemudian ketiduran. Nah, pemuda tersebut ketiduran, tahu-tahu mimpi mimpi basah sampai keluar gitu ya. Ketika terbangun gimana, dosa enggak? Saya itu kan mempunyai hadas besar nih, hadas junub gitu. Sedangkan saya mengeluarkan
air spermanya itu di dalam masjid itu berdosa enggak? Nah kalau itu enggak berdosa ya, karena kan yang namanya lagi tidur ya nggak tahu akan mimpi sampai keluar air sperma seperti itu, ya itu nggak berdosa ya. Gimana ya, pemuda tersebut lekaslah pergi keluar dari masjid tersebut, jangan dilanjutin lagi tidurnya tuh, keluar aja ya, lekas untuk melakukan mandi besar seperti itu ya. Nah, kecuali kalau disemisalkan ada hal yang sangat dibutuhkan sekali itu masuk ke dalam masjid, dimisalkan apa ya contohnya? Misalkan nih tadi pemuda tersebut misalkan lagi itikaf. Nah, bawa HP nih. Nah, HP-nya itu ketinggalan. HP-nya itu ketinggalan. Bukan pemuda deh, bapak-bapak ya. Bapak-bapak nih contohnya, bukan pemuda. Nah, si bapak ini ketinggalan nih HP-nya. Nah, ketika udah pulang ke rumah, lihat istrinya, lalu bersenang-senang dengan istrinya. Terus inget, alah, ibu tadi HP ini ketinggalan gitu ya di masjid. Ketika mau nyuruh ke istrinya sama, istrinya juga belum mandi. Lihat-lihat anaknya lagi gak ada semuanya. Terus mau misalkan, disemisal, gak ada orang sama sekali yang bisa disuruh oleh bapak tersebut untuk membawa HP tersebut gitu ya. Artinya nggak ada deh sama sekali orang yang bisa disuruh nih, misalkan gitu. Nah, sedangkan kalau saya nggak cepet-cepet ambil itu takutnya hilang. Ibaratkan seperti itu. Maka nggak apa-apa bawalah HP tersebut, tapi kalau bisa, kalau misalkan masuk ke pintu yang kanan, jangan keluar ke pintu yang kanan lagi ya. Kalau misalkan pintu masjidnya arah kanan, maka keluarlah di pintu yang satunya lagi, misalkan di pintu arah yang kiri. Seperti itu nggak apa-apa ya, kalau madorot banget lah, ataupun misalkan madorot ya karena dikarenakan ada bencana gitu ya, sedangkan daerah yang aman misalkan kebanjiran, ada bencana, sedangkan daerah yang paling tinggi itu adalah masjid tersebut gitu, sehingga mengamankan diri di masjid, sedangkan saya itu kebetulan punya hadas besar, tetapi tempat yang aman satu-satunya adalah di masjid tersebut seumpamanya nih misalkan, maka gak apa-apa orang yang berjunub tersebut diam di masjid ya, itu dikarenakan madharat, lebih mencari kepada kemaslahatan, keselamatan ibaratnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sengaja dengan sengaja itu nggak boleh ya, harus mandi besar dulu. Nah, yang terakhir yang keenamnya itu adalah wa qiraatul Qur'ani. Nggak boleh bagi yang berjunub itu membaca Al-Qur'an, haram hukumnya ya. Jadi harus mandi besar dulu seperti itu. Kalau diharamkan itu semata-mata membaca Al-Qur'an saja. Jadi kalau misalkan bukan niat membaca Al-Quran boleh enggak? Kalau tidak diniati untuk membaca Al-Quran itu diperbolehkan. Misalkan diniatkan untuk berdoa, diniatkan untuk berzikir, itu enggak apa-apa. Misalkan nih bapak nih sama ibunya udah bersenang-senang nih malamnya, tapi mau langsung mandi besar kan dingin ya gitu ya, apalagi kalau misalkan jam 12 malam dingin gitu, ya udah mandinya nanti aja subuh ketika mau melakukan sholat. Nah, misalkan ketika mau tidur, si ibu itu udah terbiasa kan kalau mau tidur itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ya, biar dijaga ketika kita tidur dari gangguan setan gitu, sehingga ya terbiasa istrinya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Nah, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu kan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, apakah berdosa enggak? Boleh enggak? Nah, kalau itu boleh. Karena kan kita diniatinya juga bukan untuk membaca Al-Quran kan. Kita diniatinya untuk berdoa ya, untuk berzikir, ingat kita kepada Allah. Nah, kalau itu sih enggak apa-apa ya. Karena ayat Al-Qur'an itu udah diganti oleh ulama menjadi penggalan doa ataupun penggalan zikir-zikir yang lain gitu ya. Ataupun misalkan contohnya apalagi ya, misalkan ada yang meninggal nih. Kalau di kampung saya gitu ya, kalau ada yang meninggal itu suka diumumin di masjid gitu ya, diumumin di masjid. Sehingga maksudnya biar terdengar oleh banyak orang. Gak tahu di kampung Anda itu sama gak seperti di kampung saya.
Misalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah meninggal Pak Anu, Bu Anu gitu kan ya. Nah, terus kan kita juga suka spontanitas ya, suka berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak tetangga kita meninggal gitu ya. Kan kita mau baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sedangkan innalillahi itu kan ada di dalam surat Al-Baqarah. Boleh enggak kita baca itu? Itu boleh. Ya, walaupun itu ada di dalam surat Al-Baqarah, ya itu tadi alasannya dikarenakan ayat tersebut udah digantikan fungsinya gitu untuk mendoakan ya, seperti itu. Jadi sekali lagi yang nggak boleh itu semata-mata kalau kita membaca Al-Quran itu nggak boleh, tapi kalau diniati di dalam hati kita untuk berdoa, untuk berzikir, maka itu tidak apa-apa. Begitu ya, bisa dipahami ya. Ini ilmu yang harus tahu nih ya bagi semua kalangan muslimah, karena adalah yang dilakukan oleh kita kan ya setiap ya kapanpun kita mau, jangan sampai kita tidak tahu mana perkara yang dihalalkan dan juga mana perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat, menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi